Sejarah RDA. RDA merupakan hasil dari perkembangan dan transformasi dalam praktik katalogisasi selama beberapa waktu. Sebelum RDA, standar katalogisasi digunakan Anglo-American Catalog. AACR muncul tahun 1930-an dan AACR2 muncul tahun 1967. RDA dipublis pada tahun 2000 dan digunakan di beberapa negara untuk proses katalogisasi di negara mereka. RDA adalah standar katalogisasi yang berisi instruksi untuk mendeskripsikan semua jenis bahan pustaka termasuk versi digital dan online. Standar RDA dirilis sebagai alat bantu berbasis web atau RDA Toolkit Online. RDA dibuat berdasarkan model konseptual sebelumnya yaitu FRBR, FRAD, dan FRSID. Model ini merupakan konsep antithesis relationship dan atributis dan dikembangkan IFLA. Format RDA menggunakan format MIRC. Adapun prinsip RDA yaitu diferensiasi, kecukupan, hubungan, representasi, akurasi, keterkaitan, pilihan bahasa, dan pemanfaatan semua umum atau praktik keseragaman. Dan tujuan RDA adalah untuk responsif pada kebutuhan pengguna, efisiensi biaya, fleksibilitas, keberlanjutan. Perbedaan deskripsi AACR dan RDA. AACR yaitu daerah, tajuk, entry utama, pengarang, komponis, entry tambahan, sumber utama. RDA, elemen, titik akses yang diberikan wewenang, prefer title, kreator, titik akses, sumber preferensi. Perbedaan pengatalogan AACR dan RDA. AACR mengutamakan deskripsi berdasarkan aturan yang terstruktur, menggunakan peraturan 3 pengarang, mengalami referensi dalam beberapa waktu, dan versi terakhir AACR2 menggunakan terminologi bahasa Inggris yang sudah ada sejak lama. Jika RDA, deskripsi lebih fleksibel dan kontekstual, cenderung menggunakan bahasa yang lebih netral dan menghindari istilah yang akan menjadi penghalang. Penulisan edisi tidak menggunakan angka tetapi menggunakan huruf. Dan format pengatalogan pada RDA itu menggunakan MIRC, Dublin Core, RDF, dan yang terakhir yaitu MODS. Adapun kelebihan RDA yaitu salah satu aturan baku untuk mendeskripsikan sumber data, koleksi perpustakaan, dan akses informasi. Fokus utama RDA adalah deskripsi sumber daya informasi dari koleksi perpustakaan. Pemustaka dapat memanfaatkan konten RDA dengan berbagai skema pengkodean. Misalnya dengan metadata, Object Description Standard atau MIRC21 atau Dublin Core. RDA bersifat adaptif dan fleksibel sehingga implementasinya juga dapat digunakan oleh masyarakat informasi lainnya di luar lembaga perpustakaan. Aturan-aturan RDA dapat disesuaikan sehingga dapat digunakan untuk mengatalog jenis bahan perpustakaan yang bersifat spesifik dan khusus. RDA meningkatkan efisiensi pengatalogan bahan format khusus melalui online tools. RDA memungkinkan pemustaka untuk menambahkan sendiri cantuman daring, sehingga aturan interpretasi dan kebijakan suatu lembaga atau jaringan dapat terintegrasi dengan RDA online. RDA memungkinkan lembaga perpustakaan untuk melakukan integrasi dengan penerbit atau supplier sehingga memudahkan kinerja pustakawan dalam pengatalogan.
Adapun faktor kendala penerapan RDA di Indonesia yaitu problem bahasa asing. Konsep baru RDA umumnya tersedia dalam bahasa Inggris, masih belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Permasalahan lainnya adalah dukungan aplikasi konsep baru RDA meskipun masih berkaitan dengan konsep AACR2, tetapi membutuhkan modifikasi pengembangan sistem IT yang menyesuaikan dengan kebutuhan pedoman baru RDA. Penerapan RDA dianggap sebagai lompatan pemikiran. Kekhawatiran pustakawan mengenai ketidaksahan peresmian terhadap kebijakan RDA dan pelaksanaannya di antara pejabat. Terkendala dengan jumlah SDM pustakawan karena koleksi Perpusnas lebih dari satu judul. RDA tidak mengkhususkan objek yang dideskripsikan, tidak seperti halnya AACR2 yang mengkhususkan jenis bahan pustaka seperti buku, pamflet, mikrofilm, terbitan berseri, kartografi, manuskrip, musik, rekaman video, rekaman audio. A few moments later.